Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 256 Kier, aku merasa tersihir olehmu. Apakah kamu peduli dengan mereka? Seng Xiao mengendarai mobil ke tempat parkir Jingting. Kemudian, dia mengantar Mu Qi pulang. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku masih punya kakek dan ayah. Kata Mu Qi. Itu tidak terlalu memalukan. Bagaimana kakek Seng memperlakukan Mu Qi akan menentukan bagaimana orang lain dari keluarga Seng memperlakukannya. Ngomong-ngomong, kakek Seng mungkin tidak akan menghadiri pertunangan besok. Itu karena Seng Xiao telah memperlakukan kakak ketujuh dengan kasar malam itu. Selain itu, kakek Seng adalah orang yang selalu menyimpan dendam di dalam hatinya. Tentu saja, dia akan menghukum Seng Xiao untuk itu. Namun, dia tidak khawatir. Dia punya cara lain agar kakek Seng bisa hadir di upacara besok. Ketika mereka sampai di rumah, Seng Xiao melihat bahwa Mu Qi telah membuat persiapan di sana. Dia telah mengganti piyama dan sandal menjadi sepasang yang bisa dipakai oleh mereka berdua. Semuanya tampak berpasangan. Hal itu membuat Seng Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menekannya ke dinding. Apa kau tidak sabaran? Apa kau sangat ingin menjadi istriku? Mu Qi bisa merasakan tangannya yang hangat menyentuh tubuhnya. Dia segera menjelaskan, mereka cantik. Kier, aku merasa tersihir olehmu. Seng Xiao merobek baju Mu Qi dan dadanya terekspos. Dunia ini begitu besar dan ada banyak wanita di dunia ini. Mengapa aku hanya menginginkanmu? Mu Qi juga membuka kancing kemeja Seng Xiao. Dia mencium dadanya perlahan. Itu karena kamu mencintaiku. Mereka sudah ada di dekat pintu. Tak lama kemudian, mereka berjalan ke lorong. Seng Xiao tak kuasa menahan diri untuk mencium gadis kecilnya dengan penuh gairah. Besok, dia akan menjadi tunangannya. Tanpa sadar, mereka telah menanggalkan pakaian mereka saat mereka asyik berciuman dengan penuh gairah. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari bahwa mereka telah berpindah ke ranjang raksasa tanpa sadar. Segala sesuatu di rumah mereka tampak berpasangan. Seng Xiao segera merasakan kemanisan romantis yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Jadi, dia ingin memuja anak kecilnya dengan sepenuh hati saat itu. Dia ingin memberikan cintanya yang paling lembut kepadanya. Oleh karena itu, jarang sekali Mu Qi bisa merasakan kelembutan Seng Xiao. Kelembutan seperti itu lembut dan manis. Rasanya seperti bulu yang mengusap lembut hatinya. Aku tidak tahan lagi. Secepat itu. Seng Xiao memiringkan dagu Mu Qi dan tersenyum lembut. Kemudian, dia melanjutkan apa yang baru saja dia lakukan. Dia membuat anak kecilnya menikmati momen bersamanya. Tentu saja, kakak ketujuh telah mempermalukan dirinya sendiri malam itu. Dia bahkan telah dipermalukan oleh Seng Xiao juga. Dia melampiaskan amarahnya selama beberapa jam setelah kembali ke kamar tidurnya. Namun, dia merasa telah dizalimi dan tidak ada tempat lain untuk melampiaskan kesedihannya. Selanjutnya, dia dilarang menghadiri upacara besok. Namun, siapa yang peduli dengan itu? Namun, dia tidak ingin membiarkan Mu Qi pergi. Jadi, dia memanggil beberapa temannya yang akan menghadiri upacara besok dan meminta mereka untuk mempermalukan Mu Qi di sana. Tentu saja, Mu Qi tidak akan menikmati dirinya sendiri selama pertunangannya. Baginya, Seng Xiao bukanlah pria yang baik. Dia melakukannya demi Seng Xiao, tetapi Seng Xiao memperlakukannya dengan tidak adil di depan anggota keluarga mereka. Seng Xiao bahkan membuatnya meminta maaf kepada gadis kecil itu meskipun dia adalah nona muda dari keluarga Seng. Terlebih lagi, Huilan merasa takut. Ia takut Huilan tidak akan mau menghubunginya lagi di masa mendatang. Mengerikan sekali. Kakak ketujuh merasa sangat kesal saat memikirkan hal itu. Kakak keempatnya bahkan memihak gadis kecil itu. Kakek bahkan tidak menyetujuinya. Pastinya, dia tidak akan diperlakukan dengan baik oleh keluarga Seng. Aku akan menunggu dan melihat saja. Keesokan paginya, itu adalah pertunangan putra mahkota Huang Yao. Acaranya terlalu megah sehingga media menyiarkan seluruh upacara secara langsung hingga ke tempat dan para tamu. Faktanya, Seng Xiao adalah pria yang kuat dan berpengaruh. Mama Seng juga telah mempersiapkan segalanya dengan baik mengingat ia ingin mengumumkan kepada publik bahwa putranya akan segera bertunangan dan ia akan memiliki tunangan saat itu. Meskipun ia tidak dapat menghentikan suaminya atau ayah mertuanya untuk melakukan hal lain, ia dapat memperlakukan putranya dan Qi dengan adil sesuai kemampuannya. Dengan demikian, ia tidak akan bersalah terhadap mereka. Sebelum fajar, Seng Xiao mengantar Mu Qi kembali ke keluarga Sen. Kemudian, dia akan pergi menjemputnya di pagi hari. Mu Qi bangun pagi-pagi dan mulai berdandan. Kakek Sen tidak dapat menahan air mata ketika melihat cucunya begitu menawan. Kupikir masih terlalu dini untukmu dan kau masih muda. Aku ingin mempertahankanmu beberapa tahun lagi agar aku bisa mengganti semua waktu yang hilang itu. Tapi, kakek Mu Qi memegang tangan kakek Sen dan dia merasa bersalah padanya. Aku akan tetap sama meskipun aku bertunangan dengan Xiao Xiao. Aku akan selalu pulang untuk mengunjungimu dan yang lainnya. Aku tidak akan hilang darimu selamanya.
Kamu tidak perlu merasa begitu sedih. Shen Jianchuan juga telah kembali ke rumah pada saat itu. Ia tak kuasa menahan diri saat melihat betapa cantiknya putrinya. Putriku sayang, ayah. Mu Qi membungkuk dan memeluk Shen Jianchuan dengan lembut. Maafkan aku karena belum menjalankan tugasku sebagai putrimu. Aku tidak merawatmu dengan baik. Apakah menurutmu aku sudah tua? Shen Jianchuan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menghibur Mu Qi. Tunggu saja aku. Aku akan segera pulih. Setelah itu, aku akan menjagamu dengan baik. Sudah. Jangan menangis. Huang Yu berdiri di samping mereka dan menasihati mereka. Nanti Seng Xiao akan datang menjemputnya. Kalau Qi sampai berlinang air mata, itu akan sangat memalukan di upacara. Itu bukan pertanda baik. Sebenarnya, tidak banyak aturan ketat yang harus mereka patuhi selama upacara. Namun, Seng Xiao mengerti bahwa Mu Qi ingin bertemu dengan anggota keluarganya. Jadi, dia telah mengirimnya pulang sebelum fajar sehingga dia bisa bersama kakek dan ayahnya. Di sisi lain, Su Zipei sedang hamil. Mu Qi tidak ingin dia merasa cemas. Jadi, dia tidak menjemputnya. Tak lama kemudian, fajar menyingsing. Sebuah mobil putih yang indah telah tiba di rumah keluarga Shen. Seng Xiao mengenakan setelan hitam buatan tangan. Jarang sekali melihatnya mengenakan setelan formal seperti itu. Setelan itu membuatnya tampak jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab. Huang Yu meminta Mu Qi untuk berdiri. Kemudian, dia membalikkan Qi ketika dia melihat Seng Xiao muncul di hadapan mereka. Ini adalah pertama kalinya Seng Xiao melihat Mu Qi mengenakan gaun itu. Itu karena Mu Qi ingin memberinya kejutan. Pada saat itu, Seng Xiao merasa sangat bangga pada Qi saat melihatnya mengenakan gaun itu untuknya. Itu adalah kepuasan yang ia rasakan jauh di dalam hatinya. Seng Xiao, jagalah Qi dengan baik mulai sekarang. Kakek Shen berkata sambil memegang tangan Mu Qi di tangan Seng Xiao. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Qi sangat cantik. Aku yakin Seng Xiao tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Huang Yu tersenyum dan berkata, ayo kita berangkat sekarang. Waktunya sudah hampir tiba. Seng Xiao membawa Mu Qi pergi. Saat itu, mereka adalah pasangan paling cantik di seluruh dunia. Mama Seng dan kakak keempat juga datang menjemput Mu Qi. Ketika mereka melihat Mu Qi muncul dengan gaun itu, mereka pun tanpa sadar meneteskan air mata. Xiao Qi sangat cantik. Kakak keempat tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia muda dan cantik. Sepertinya Seng Xiao memang pria yang licik. Dia telah memperhatikan istri kecilnya sejak awal. Kemudian, dia merawatnya dengan sangat baik sehingga dia akhirnya bisa menjadikannya miliknya seperti serigala yang licik. Mama Seng pun tersentuh. Ia tersenyum dan berkata, Qi adalah pengantin tercantik yang pernah kutemui. Bagaimana dengan Seng Xiao? Seng Xiao tidak dapat menahan keinginannya untuk memasukkan Mu Qi ke dalam hatinya dan menghargainya dengan sepenuh hati. Aku akan terus memikirkanmu sepanjang hari. Aku tidak dapat menahan keinginan untuk melihatmu lebih lama lagi. Sedikit drama. Xiao Xiao berkata, apakah Jing Yun diam-diam menyukai adikku? Qi menjawab, Jing Yun bekerja untukmu selama bertahun-tahun karena kakak keempat. Kamu seharusnya bersyukur karena kamu mendapatkan asisten karena itu. Jing Yun kini memeluk hadiah itu. Hadiah itu menghangatkannya dan telinganya pun menjadi agak panas. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak bersin terus-menerus. Kemudian, ia menjadi bingung. Mengapa aku merasa seperti seseorang membicarakanku di belakangku?